Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah mengenang, memperingati, mengenang, dan lebih dari itu adalah memaknai kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus mati disalibkan untuk kehidupan gerejanya. Kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan melalui ibadah hari ini. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah secara online, yaitu dari rumah masing-masing. Dan saya rindu sekali setiap kita anggota keluarga memberikan waktunya, memberikan hatinya, memberikan hidupnya untuk duduk diam di hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan hari ini. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kematian Yesus sama sekali berbeda dengan kematian manusia lain pada umumnya. Mengapa? Karena kematian manusia itu alami. Artinya sesuatu yang pasti menimpa setiap manusia. Karena Alkitab telah menetapkan demikian. Di dalam Ibrani 9:27, Alkitab mencatat bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kematian manusia hanya dipandang dari sudut sejarah dan tidak berdampak dalam kekekalan. Kematian Yesus sama sekali berbeda dengan kematian manusia. Mengapa? Karena kematian Yesus merupakan satu-satunya kematian yang mendatangkan kehidupan kekal bagi yang percaya kepada Dia. Kematian Yesus dipandang dari karya keselamatan. Kematiannya menjadi bahagian dari sejarah dunia, bahkan telah membuat sejarah. Dan kematiannya itu menjadi inti, pusat, fokus, atau dasar kepercayaan umat Allah sepanjang masa. Di dalam renungan ini, sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita akan membaca firman Allah menjadi dasar bagi renungan firman Tuhan yang akan membangun iman kita. Pembacaan Alkitab kita hari ini adalah surat Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Surat Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Tetapi saya akan membacakannya dari ayat yang ke-10. Firman Tuhan akan saya baca untuk kita semua. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita dalam memaknai kematian Yesus di kayu salib yang sudah terjadi 1500 tahun yang lalu. Temanya adalah Yesus Kristus mati disalibkan untuk kehidupan gerejanya.
Yesus Kristus mati disalibkan untuk kehidupan gerejanya. Kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus mati disalibkan supaya umat percaya, kita semua diperdamaikan dengan Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk kehidupan gerejanya, yaitu supaya umat Allah, gerejanya, diperdamaikan dengan Allah. Tentunya tema ini memiliki latar belakang masalah. Mengapa melalui Kristus yang mati disalibkan, umat Tuhan diperdamaikan dengan Allah? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang melatar belakangi masalah sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus? Alkitab mencatat kepada kita dengan sangat jelas dan tegas bahwa manusia berseteru dengan Allah. Manusia memusuhi Allah. Manusia membenci Allah. Manusia melawan Allah, memberontak Allah. Roma pasal 5 yang 10a. Manusia berseteru dengan Allah. Alkitab juga mencatat demikian. Manusia telah melakukan pelanggaran terhadap kehendak Allah. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 1 Yohanes 3 ayat 4. Manusia telah melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Alkitab juga mencatat hidup jauh dari Allah. Manusia memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya. Surat Kolose pasal 1 ayat 21a. Efesus 4 ayat 23. Roma 12 ayat 2. Jadi manusia hidup jauh dari Allah. Manusia pergi dari hadirat Allah. Manusia memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya. Dan Alkitab mencatat bahwa manusia menjauh dari Allah, memusuhi dari Allah di dalam hati dan pikirannya, nyata, terbukti dari perbuatannya yang jahat. Kolose 1 atau 1b. Tapi juga yang menjadi latar belakang masalah sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, karena manusia, Alkitab mencatat, telah berada di bawah kuasa dosa. Roma 3 ayat 9b. Manusia sudah berada di bawah kendali dosa. Manusia sudah berada di bawah kekuasaan dosa, sehingga apa yang manusia lakukan selalu berbuahkan dosa. Apa manusia yang berbicara selalu berkata-kata yang mendatangkan dosa, selalu berbicara hal-hal yang jahat, yang buruk. Manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa diibaratkan seorang manusia ada di tengah-tengah lautan lumpur rawa yang sangat dalam. Ketika manusia bergerak, melakukan pergerakan ingin keluar dari lumpur rawa tersebut, dia semakin masuk ke dalam. Rawa semakin mencengkeramnya, semakin menyeret dia ke dalam lumpur tersebut. Dia tidak berdaya, saudaraku. Itulah gambaran manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa. Atau digambarkan, diilustrasikan dengan seekor ular yang sangat besar,
menangkap mangsanya, lalu dililit dengan kuat sekali. Ketika mangsa melakukan pergerakan, menarik nafas, ingin melepaskan dari lilitannya, ular semakin kuat mengikatnya, semakin kuat mengikatnya, bahkan sampai mematahkan tulang-tulangnya, bahkan menghentikan nafas si mangsa tersebut sehingga mati lemas tak berdaya. Itulah gambaran ketika manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Maka Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati dengan cara disalibkan, supaya manusia terbebas dari dosa, dari kuasa setan, dari hukuman maut, kebinasaan kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Dan itu dikerjakan oleh Allah. Itu dimulai oleh Allah. Kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana caranya supaya manusia bisa menikmati kesatuan, keintiman dalam persekutuan dengan Allah, atau bisa hidup berdamai dengan Allah? Bagaimanakah supaya kita semua yang sudah hidup di dalam dosa, di bawah kuasa dosa, tetapi bisa kembali bergaul akrab dengan Allah, hidup bersama dengan Tuhan tanpa batas karena dosa? Untuk menjawab pertanyaan tadi, saudaraku, ada dua bagian besar. Dua bagian besar ini sangat penting dan saling berkaitan. Harus ada berjalan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, bagian besar itu apa? Yang pertama adalah bagian Allah. Bagian yang pertama adalah bagian Allah, porsinya Allah semata. Alkitab mencatat bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tetapi menyerahkan dirinya, menyerahkan diri Yesus bagi kita semua, yaitu mati di kayu salib. Dia mau merelakan anak tunggalnya, yaitu Yesus, menjadi tebusan bagi dosa kita. Dan dia harus disalibkan. Tidak ada cara lain, saudaraku. Ini bagian Tuhan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, yaitu mengorbankan putranya yang tunggal, mati disalibkan. Filipi 2 ayat 8 mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama adalah bagian Allah, supaya manusia bisa berdamai kembali dengan Allah di dalam Kristus Yesus yang mati disalibkan. Allah menyerahkan anak tunggalnya. Dia tidak mempertahankan anak tunggalnya, tetapi Allah peduli. Allah begitu mengasihi manusia. Allah begitu menyayangi kita semua. Allah begitu mencintai kita. Walaupun manusia, kita semua
sudah hidup jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah mau berbuat bagi saya, bagi saudara. Luar biasa, saudaraku. Ini dikerjakan oleh Allah. Jika Allah tidak melakukan bagiannya, jika Tuhan tidak mengambil bagian di dalam karya keselamatan ini, jika Allah tidak menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus mati disalibkan, maka dipastikan Alkitab mencatat bahwa manusia mati sia-sia dalam kebinasaan kekal. Berarti saya, Bapak, Ibu, kita semua akan mati dalam kesia-siaan kalau Allah tidak mengambil bagian di dalam karya penebusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita pahami dengan sesungguhnya. Yesus Kristus mati disalibkan semata-mata Allah yang mengambil peranan paling pertama. Karena manusia di mata Allah tidak bisa melepaskan dirinya dari ikatan kuasa dosa, dari ikatan kuasa kegelapan, dari ikatan kuasa setan, dari bayang-bayang hukuman maut. Sehingga Allah mengambil inisiatif. Allah mengambil tindakan proaktif. Allah mengambil prakarsa untuk mendahului kita. Karena manusia tidak bisa berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Kekasih di dalam Tuhan, itu bagian Allah adalah bagian yang pertama. Sekarang adalah bagian kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada bagian manusia yang harus dikerjakan supaya manusia bisa berdamai dengan Allah, supaya manusia bisa berkomunikasi kembali secara intim, hubungan baik lagi, hubungan akrab lagi, hubungan intim lagi secara pribadi dengan Allah. Apa bagian kita yang harus kita kerjakan, saudaraku, supaya kita masuk dalam kehidupan berdamai dengan Tuhan? Pertama, manusia harus memberi diri didamaikan dengan Allah. Manusia harus memberi diri didamaikan dengan Allah. Manusia harus menyerahkan diri sepenuhnya untuk diperdamaikan dengan Allah. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 24. Saya, Bapak, Ibu, harus menyerahkan diri untuk didamaikan dengan Tuhan. Pertanyaannya, maukah saya, Bapak, Ibu, kita semua diperdamaikan dengan Allah? Karena hanya dengan cara demikian, saudaraku, kita bisa mengalami damai dengan Tuhan. Alkitab mencatat lagi bagaimana supaya kita bisa mengalami damai bersama Allah, hidup berdamai, hidup bersekutu kembali dengan Allah. Selain kita harus memberi diri kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya untuk didamaikan dengan Allah, yaitu yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Bahkan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Surat Kolose 1 ayat 23. Jadi yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Saya, Bapak, Ibu, jangan bertekun di dalam dosa. Jangan bertekun di dalam kenyamanan daging. Jangan bertekun di dalam kehidupan dunia ini. Jangan bertekun di dalam hawa nafsu diri sendiri. Tetapi harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak goyah, tidak tergoncangkan. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini bagian kita
yang kedua, dan yang tidak kalah penting, yang harus kita ambil peranan supaya saya Bapak Ibu mengalami damai dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat itu diawali dari pikiran. Pertobatan bermula dari pikiran. Metanoia dalam bahasa Yunani terbagi menjadi dua kata, meta dan nous. Meta, perubahan. Nous, pikiran. Jadi secara sederhananya perubahan pikiran. Arti bertobat ialah perubahan pikiran yang didorong oleh kesadaran akan kebenaran yang meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh, yaitu tentang siapa Allah, siapa kita manusia, dan bagaimana memerankan hidup yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Itulah pertobatan. Berawal dari pikiran, bermula dari pikiran. Pikiran yang telah diubah oleh firman Tuhan. Karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi untuk mengalami hidup berdamai dengan Allah, saudara, ada dua bagian besar. Pertama, ada bagian Allah. Dia mengorbankan Yesus Kristus mati disalibkan. Yang kedua, bagian kita manusia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Memberi diri kepada Allah. Totalitas hidup kita diserahkan bagi Tuhan. Mau tidak, kita diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus yang telah mati disalibkan. Kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang, dan tidak digeser dari pengharapan Injil. Karena Injil adalah keselamatan bagi kita semua. Dan manusia harus bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah posisi hidup kita setelah kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus? Bagaimanakah posisi hidup kita, keberadaan hidup kita setelah kita didamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya? Apakah keistimewaan bagi kita sebagai umat Allah setelah diperdamaikan dengan Allah? Ada beberapa catatan penting, saudaraku. Jawabannya ada pada Alkitab. Di dalam Kolose 1 ayat 22a dan 2 Korintus 5 ayat 18. Pertama, sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Artinya bukan nanti diperdamaikan dengan Allah. Bukan tidak diperdamaikan dengan Allah. Bukan belum diperdamaikan dengan Allah. Bukan akan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi sekarang waktunya kita diperdamaikan dengan Allah. Itu keistimewaan yang pertama. Ketika saya Bapak Ibu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 22b. Kita ditempatkan kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Artinya bukan menempatkan kita penuh keberdosaan,
bukan menempatkan kita penuh kejahatan, bukan menempatkan kita penuh kedurhakaan, bukan menempatkan kita penuh kecemaran di hadapan Allah, bukan menempatkan kita asal-asalan di hadapan Allah, bukan menempatkan kita sembarangan di hadapan Allah, bukan menempatkan kita sembrono di hadapan Allah. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita bahwa menghadirkan kita sempurna di hadiratnya. Sempurna karena hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surgawi. Yang ketiga, dalam Kristus Yesus kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5:21, Roma 5 ayat 1a dan 9a. Artinya bukan dalam agama Kristen kita dibenarkan oleh Allah, bukan dalam nama siapapun kita dibenarkan oleh Allah, bukan dalam gereja kita dibenarkan oleh Allah, bukan dalam keturunan keluarga Kristen kita dibenarkan oleh Allah, tetapi dalam nama Kristus Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Roma 5 ayat 6, 8 dan 10. Artinya bukan hidup di bawah agama hukum Yahudi atau Taurat Musa, bukan hidup di bawah kuasa siapapun, bukan hidup di bawah kuasa setan, kuasa dosa, kuasa kutuk, kuasa maut, bukan hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, tetapi hidup di bawah anugerah dan belas kasihan Tuhan, saudaraku. Yang kelima, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Roma 5 ayat 9b. Bukan hidup dalam damai sejahtera dunia yang semu, bukan hidup dalam damai sejahtera manusia sesaat, bukan hidup dalam damai sejahtera harta dunia yang fana, tetapi hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang keenam, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 9b. Artinya bukan mudah-mudahan diselamatkan dari murka Allah, bukan tidak yakin atau percaya diselamatkan dari hukuman Allah, bukan bimbang atau ragu diselamatkan dari murka Allah. Tetapi Alkitab mencatat kepada kita hari ini, kita pasti diselamatkan dari hukuman atau murka Allah. Kita berkata dan amin, diselamatkan dari murka Allah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, keistimewaan ketika kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Hidup berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Sungguh luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Rumusan iman Kristen ialah pertama-tama hidup berdamai dengan Allah, lalu hidup berdamai dengan diri sendiri, dan selanjutnya hidup berdamai dengan sesama. Nah, urutan ini tidak bisa kita tiadakan satu. Harus ada. Pertama, hidup berdamai dengan Allah. Kalau hidup kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi membenci diri sendiri, tidak menolak diri sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah, maka dampaknya kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita tidak berdamai dengan Allah, tidak berdamai dengan diri sendiri, dampaknya luas, tidak berdamai dengan orang lain. Hidup berdamai dengan diri sendiri dan sesama artinya bukan bermusuhan dengan diri sendiri dan sesama, bukan membenci diri sendiri dan sesama, bukan
seteru dengan diri sendiri dan sesama. Bukan mendendam diri sendiri dan sesama. Bukan melawan atau menolak diri sendiri dan sesama. Tetapi hidup berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Kekasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Maukah saat ini Bapak, Ibu, dan saya, kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, diperdamaikan dengan Allah? Maukah hidup kita mengalami pemulihan secara pribadi, secara keluarga bersama-sama, di dalam kehidupan kita bergereja berjemaat, di dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat? Maukah kita berdamai? Kalau hari ini di antara kita tidak mengalami damai dengan Allah, tidak mengalami damai dengan diri sendiri, tidak mengalami damai dengan sesama, maka disitulah persoalannya. Karena kita belum mau memberi diri didamaikan dengan Tuhan. Mungkin kita dengan suami sedang ada persoalan, masalah. Kita sebagai istri dengan suami, suami dengan istri sedang ada persoalan, sedang tidak mengalami damai sejahtera, sedang saling timbul curiga, sedang ada permusuhan, kebencian, sedang ada ketidaksukaan karena berbagai alasan. Maka mulai hari ini kita mengambil sikap, datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu dipulihkan. Aku rindu diubahkan oleh Allah. Aku ingin berdamai dengan Bapa. Aku ingin berdamai dengan diri sendiri. Aku ingin berdamai dengan sesama, dengan orang lain. Ingin berdamai dengan istri, ingin berdamai dengan suami, ingin berdamai dengan anak-anak, ingin berdamai dengan orang tua, ingin berdamai dengan semua orang. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memaknai kematian Yesus di kayu salib, supaya kita hidup berdamai dengan Allah. Maukah Bapak, Ibu, dan saya didamaikan dengan Allah, dan Yesus telah mati bagi kita? Kekasih di dalam Tuhan Yesus, kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, setiap hari kita mengalami damai dari Allah, hidup di dalam damai, sukacita luar biasa, keluarga penuh dengan damai sejahtera, tidak bergantung kepada materi, kekayaan, tidak bergantung kepada siapapun, hanya bergantung kepada Yesus, adalah sumber damai, sumber kehidupan kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Allah dahsyat luar biasa, memberi kekuatan, memulihkan hidup kami, memberikan pencerahan, memberikan iman kepada kami. Engkau membangkitkan iman kami kembali. Tuhan, pulihkan hidup kami, Bapa. Roh Kudus bekerja, sehingga kehidupan kami di tengah keluarga, pribadi, semua bersama-sama ada lawatan Allah. Kami mengalami terus damai itu. Roh Kudus, silakan kau berkarya sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.